Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa yang menempuh mata kuliah dasar-dasar akuntansi. Untuk materi hari ini kita akan belajar terkait dengan jenis-jenis perusahaan, jurnal umum, dan buku besar yang akan kita pelajari pada perusahaan dagang. Perusahaan jika diklasifikasikan menurut kegiatannya, perusahaan itu jenisnya ada 3. Yang pertama adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa di sini kegiatan perusahaannya adalah menjual jasa ke pelanggan. Kemudian untuk perusahaan dagang di sini kegiatannya adalah membeli barang dagangan dan menyimpan barang dagangan, serta menjualkan barang dagangan. Sedangkan untuk perusahaan yang ketiga adalah perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang membeli bahan baku dan menyimpan bahan baku, mengolah bahan baku dan menyimpan barang dalam proses, serta menyimpan barang jadi. Dan yang terakhir adalah menjual barang jadi tersebut. Berdasarkan jenis perusahaan menurut kegiatannya di masing-masing perusahaan jasa, dagang, maupun manufaktur, secara otomatis setiap kegiatan yang dilakukan akan mengakibatkan timbulnya biaya dan pendapatan dan membutuhkan sumber daya. Di sini sumber daya bisa berupa aktiva lancar dan aktiva tetap. Di sini ada kas, peralatan, gedung, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada modal. Modal itu bisa berupa modal dari pemilik perusahaan atau berupa hutang. Sehingga dari kegiatan perusahaan tersebut nantinya akan dapat dibuat laporan. Jadi laporan akhir dari sebuah kegiatan akuntansi, yaitu di sini yang pertama yang mengakibatkan adanya pendapatan dan biaya akan dilaporkan di laporan laba rugi, sedangkan yang membutuhkan sumber daya di sini aktiva dan pasiva bisa dilaporkan di neraca. Selanjutnya kita akan masuk di akuntansi untuk penjualan barang dagangan. Pada akuntansi perusahaan dagang di sini agar suatu perusahaan dapat beroperasi dengan menguntungkan, maka harga jual barang harus lebih tinggi daripada harga belinya. Di sini ada 3 komponen harga jual yang menguntungkan. Yang pertama adalah harga pokok barang yang dijual. Yang kedua adalah biaya operasi perusahaan. Di sini biaya gaji, biaya sewa itu harus ditekan sehingga nantinya laba bersih yang diinginkan perusahaan bisa lebih besar. Sehingga nanti pada saat penjualan perusahaan itu bisa melakukan penjualan secara tunai atau dapat dilakukan secara kredit. Pencatatan akuntansi pada perusahaan diawali dengan jurnal. Jadi pembuatan jurnal di sini seperti yang sudah Anda pernah pelajari di perusahaan jasa, jurnal di perusahaan dagang juga sama, membuat jurnal umum. Sehingga di sini jurnal adalah suatu buku harian tempat mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Pencatatan dilakukan berdasarkan bukti dengan menyebut rekening yang didebet dan dikredit. Sedangkan di sini proses pencatatan mengikuti 5 langkah berikut ini. Berikut adalah contoh pembuatan jurnal umum. Di sini ada sebuah soal berdasarkan kelima tahap pada slide yang sebelumnya untuk menjurnal transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan perdagangan PT Yudi Makmur, yaitu menginvestasikan 50 juta
tunai ke dalam usaha adalah sebagai berikut. Untuk langkah yang pertama, dokumen sumbernya adalah slip deposito bank dan cek milik Yudi Makmur sebesar 50 juta yang diambil dari rekening pribadinya di bank. Untuk langkah yang kedua, perkiraan yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut adalah kas dan modal Yudi Makmur. Kas adalah perkiraan aktiva dan modal Yudi Makmur adalah perkiraan modal pemilik. Langkah yang ketiga yaitu kedua perkiraan tersebut mengalami penambahan sebesar 50 juta, maka pencatatan jurnal pada kas di debit yaitu perkiraan aktiva mengalami penambahan dan modal Yudi Makmur di kredit yaitu perkiraan modal pemilik yang mengalami penambahan. Untuk langkah yang keempat, untuk pencatatan kas di debit untuk mencatat penambahan dalam perkiraan aktiva, sedangkan modal Yudi Makmur di kredit untuk mencatat penambahan dalam perkiraan modal pemilik. Selanjutnya, untuk langkah yang kelima adalah pembuatan ayat jurnalnya. Di situ pada tabel di bawah sudah ditunjukkan bahwa pencatatan jurnalnya pada tanggal 2 April pada kolom keterangan dicatatkan kas di debit sebesar 50 juta dan modal Yudi Makmur di kredit sebesar 50 juta. Pada jurnal di perusahaan dagang, di sini ada beberapa metode yang akan digunakan guna pencatatan barang dagang. Jadi di sini ada metode akuntansi persediaan barang dagang, ada dua metode, yaitu metode periodik dan metode perpetual. Metode periodik di sini juga dikenal dengan nama metode fisik. Pada metode ini, apabila terjadi transaksi pembelian dan penjualan barang dagangan, perusahaan tidak mencatat pada akun persediaan barang dagangan, sehingga saldo akun persediaan barang dagangan tidak bisa diketahui sewaktu-waktu. Sedangkan metode perpetual itu dikenal juga dengan nama metode buku. Dalam metode ini setiap pembelian dan penjualan barang dagangan dicatat dalam akun persediaan dan akun harga pokok penjualan. Saldo persediaan barang dagangan dapat diketahui sewaktu-waktu. Berikut adalah pencatatan transaksi jurnal dengan menggunakan dua metode. Di sini sudah ada tabel yang menunjukkan keterangan atau transaksi dan pencatatan jurnal di dua metode yang berbeda, yaitu metode periodik dan metode perpetual. Untuk contoh yang pertama yaitu pembelian barang dagangan tunai atau kredit. Jadi pada metode periodik untuk pembelian barang dagang di sini kita catatkan sebagai pembelian untuk di debit. Sedangkan untuk di kredit kita catatkan sebagai kas atau utang dagang. Jadi kalau pembelian secara tunai berarti otomatis akan mengurangi kas, sedangkan kalau pembelian non tunai atau kredit berarti akan menambah utang dagang. Sedangkan di metode perpetual untuk pembelian barang dagangan, di sini pembelian dicatatkan sebagai persediaan barang dagang. Sehingga jika ada pembelian secara otomatis ada penambahan persediaan barang dagang di debit. Sedangkan karena ini pembelian, secara otomatis jika pembelian itu tunai akan mengurangi kas, dan jika pembelian itu kredit akan menambah utang dagang. Begitupun seterusnya untuk retur pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian, serta penjualan. Jadi di sini untuk penjualan tunai ataupun kredit, untuk metode periodik itu dicatatkan penjualan tunai atau kredit itu yang bertambah itu kas atau piutang, sedangkan untuk yang berkurang itu adalah penjualan, yang bertambah adalah penjualan.
Sedangkan di metode perpetual untuk mencatatkan penjualan, yang pertama yang dicatatkan itu adalah transaksi penjualannya. Di sini kas atau piutang itu bertambah di debit dan penjualan bertambah di kredit, serta mencatatkan harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang, dan begitu seterusnya. Berikut adalah pencatatan jurnal pada perusahaan dagang dengan menggunakan metode perpetual. Di sini yang pertama pencatatan terkait dengan penjualan. Apabila ada transaksi penjualan, di sini untuk mencatatkan penjualan secara tunai yang harus dicatatkan pertama kali itu adalah kas pada debit dan penjualan pada kredit. Setelah itu baru kita mencatatkan untuk mencatat persediaan barang dagang dengan mencatat harga pokok penjualan di debit dan persediaan barang dagang di kredit. Jadi di metode perpetual kita akan mencatatkan untuk 4 akun dan ini berbeda dengan metode yang sebelumnya, metode periodik. Di sini saya contohkan jika perusahaan itu menjual barang dagang secara tunai sebesar 500.000, kita mencatatkan di kas itu sebesar 500.000 di debit dan penjualan di kredit sebesar 500.000. Dan selanjutnya kita mencatatkan harga pokok penjualan sebesar 500.000 dan persediaan barang dagang sebesar 500.000. Begitupun penjualan secara kredit. Kita langsung masuk di contoh penjualan barang secara kredit. Di sini ada contoh menjual barang dagang dengan syarat penjualan 2/10 N/30 seharga 400.000. Di sini syarat penjualan 2/10 N/30 menunjukkan bahwa perusahaan akan memberikan 2% diskon untuk pembeli jika dapat melunasi hutangnya maksimal 10 hari setelah pembelian. Sedangkan N/30 adalah jangka waktu kredit itu maksimal 30 hari. Sehingga hutang tersebut maksimal harus dibayarkan maksimal pada hari ke-30 setelah pencatatan atau melakukan pembelian. Di sini untuk mencatatkan pembelian atau untuk mencatatkan penjualan secara kredit itu akan dicatat yang pertama adalah piutang dagang di debit sebesar 400.000 dan penjualan di kredit sebesar 400.000. Sedangkan untuk harga pokok penjualan di sini dicatatkan di debit sebesar 400.000 dan persediaan barang dagang sebesar 400.000. Sehingga di sini untuk metode ini itu wajib dicatatkan ada pencatatan penjualan dan pencatatan persediaan. Begitupun untuk mencatatkan retur penjualan tunai ataupun penjualan secara kredit. Untuk selanjutnya adalah pencatatan pembelian pada metode perpetual. Di sini untuk pembelian secara tunai, secara otomatis akan dicatatkan sebagai persediaan barang dagang. Jadi di sini dicontohkan membeli barang dagangan secara tunai sebesar 1 juta, maka dicatatkan pada jurnal penambahan persediaan barang dagang sebesar 1 juta di debit dan berkurangnya kas di kredit sebesar 1 juta. Sedangkan untuk jurnal pembelian secara kredit di sini sama pencatatannya untuk persediaan di debit dan utang di kredit. Akan tetapi yang membedakan di sini
Untuk pencatatan pembelian secara kredit, di sini ada syarat pembelian. Jadi ada syarat 2/10 N/30. Jadi syarat 2/10 N/30 di mana sebagai pembeli, perusahaan akan mendapatkan diskon sebesar 2% jika perusahaan dapat melunasi hutangnya maksimal jangka waktunya 10 hari. Sedangkan untuk N/30 itu adalah jangka waktu kreditnya sebesar 30 hari. Jadi di sini jika dibeli barang dagang dengan syarat 2/10 N/30 sebesar 1 juta, di sini dicatatkan sama seperti penjualan tunai, yang membedakan hanya pencatatan kas diganti dengan utang dagang. Untuk selanjutnya adalah pencatatan jurnal untuk retur pembelian tunai dan retur pembelian kredit. Yang membedakan retur pembelian tunai dan pembelian kredit pada pencatatan kas kalau untuk pembelian tunai di debit, sedangkan untuk pembelian kredit yang dicatatkan di debit adalah utang dagang. Berikutnya adalah pencatatan jurnal untuk potongan pembelian secara tunai. Jadi jika langsung mendapatkan potongan pembelian pada saat membeli, di sini untuk pencatatannya persediaan barang dagang di debit dan ada persediaan barang dagang di kredit dan kas di kredit. Contohnya, membeli barang dagang seharga 600.000 dengan potongan 5%. Di sini untuk mencatatkan pembelian itu sebesar 600.000 di debit, sedangkan untuk pembayarannya dengan mengurangkan persediaan barang dagang di kredit sebesar 5% dikalikan 600.000 adalah 30.000, sehingga nanti pembayarannya di kas sebesar 570.000. Jika terdapat potongan pembelian pada saat pembayaran utang, di sini yang dicatatkan di debit itu adalah utang dagang. Sedangkan untuk pengurangan utangnya itu persediaan barang dagang di kredit dan kas di kredit. Sehingga jika dicontohkan membayar utang dagang sebesar 600.000 dan ada potongan pembelian 5%, untuk pencatatannya, utang dagang sebesar 600.000 di debit, persediaan barang dagang sebesar 30.000 sebagai potongan pembelian 5% di kredit dan kas sebesar 570.000 di kredit. Setelah melakukan pencatatan jurnal, nanti akan dilakukan pencatatan lanjutan yaitu ke buku besar. Jadi posting ke buku besar. Buku besar di sini adalah kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Pembuatan buku besar pada perusahaan dagang sama seperti pembuatan buku besar pada perusahaan jasa. Yang membedakan hanya pada perusahaan dagang akan muncul buku besar untuk persediaan barang dagang. Berikut adalah bentuk-bentuk perkiraan buku besar. Jadi ada beberapa macam bentuk buku besar. Yang pertama adalah bentuk skontro atau horizontal. Yang kedua adalah bentuk stafel berbentuk berlajur khusus untuk saldo. Yang ketiga adalah bentuk berlajur saldo rangkap, dan yang keempat adalah bentuk sederhana bentuk T atau T account. Dan yang biasa digunakan dalam pencatatan kita nantinya akan menggunakan bentuk T. Untuk posting jurnal ke buku besar, di sini cara memposting jurnal umum ke buku besar hampir sama dengan cara memposting jurnal umum pada perusahaan jasa. Di sini sudah ada jurnal berdasarkan dari soal yang sebelumnya,
Jadi pencatatan modal Yudi Makmur, jadi kas bertambah di debit pada jurnal, sedangkan modal Yudi Makmur bertambah di kredit sebesar 50 juta. Sehingga untuk memposting pencatatan jurnal tersebut ke buku besar, kita harus membuat dua bentuk buku besar, yaitu buku besar untuk kas dan buku besar untuk modal Yudi. Pada buku besar yang akan dicatatkan berbentuk T. Sehingga di sini kas dapat dicatatkan di buku besar kas sebesar 50 juta di debit, sedangkan modal Yudi Makmur dicatatkan di buku besar Yudi sebesar 50 juta di kredit. Berikut adalah contoh soal dari perusahaan dagang. Jadi di sini UD Primadona melakukan transaksi selama bulan Agustus 2016 sebagai berikut. Jadi transaksi-transaksi ini akan dicatatkan di jurnal, kemudian kita akan posting ke buku besar. Transaksi-transaksi ini nanti akan dicatatkan dalam bentuk jurnal dan kemudian diposting buku besar. Untuk pencatatan jurnal dari transaksi tersebut nanti akan saya lampirkan di lampiran. Sekian penjelasan dari saya terkait dengan pembuatan jurnal dan buku besar pada perusahaan dagang. Apabila nanti ada hal-hal yang perlu didiskusikan dengan saya, bisa menghubungi saya di nomor WA saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.